Terima kasih, selamat pagi semua Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bertemu di Metro Data Solution Day pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan dua paparan sebelumnya dari teman-teman Confluent terkait dengan application integration, event, streaming, kemudian barusan dari teman-teman Red Hat dan juga dari teman-teman Bank Mandiri terkait bagaimana application development. Kami dari NetApp akan membawa Bapak Ibu sekalian sedikit masuk ke level yang lebih bawah lagi, yaitu di level data. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Adir Ginting. Saya adalah Country Manager NetApp Indonesia. Dan selama ini kita selalu mengenal bahwa NetApp itu adalah storage vendors. Tetapi di dalam 24 bulan terakhir, mungkin Bapak Ibu sekalian belum mengenal NetApp secara lebih dalam. NetApp sendiri itu sudah mulai shifting, sudah bisa transform bisnisnya beyond storage itu sendiri. Jadi tadi saya sempat sebut sedikit cloud. Jadi NetApp itu sendiri saat ini sudah memposisikan dirinya kita sebut sebagai cloud data management platform. Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa sih yang namanya cloud data management software. Baik itu yang pertama adalah baik itu dalam konteks hybrid cloud, karena kami NetApp adalah the truly hybrid cloud company saat ini yang bisa kita sampaikan. Dan yang kedua adalah NetApp juga sebagai provider FinOps, Financial Cloud Operation. Dan yang ketiga adalah dalam konteks yang kebetulan weekend kemarin itu lagi rame banget gitu kan terkait dengan data breach. Jadi saya akan singgung sedikit terkait dengan cyber resiliency. Jadi ini adalah yang disampaikan tadi oleh teman-teman Confluent, teman-teman dari Red Hat, yaitu bahwa kompleksiti dari aplikasi di dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa tahun belakangan ini increasing very rapidly. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah speed. Kecepatan, ekspektasi bahwa harus tadi disebutkan harus go to market dalam begitu cepat. Kemudian data yang disampaikan itu ke customer masing-masing itu begitu besar untuk reach-nya, untuk jangkauan. Dan ini adalah yang menjadi tantangan kita sehari-hari yang saat ini sering menjadi perdebatan. Karena kalau dalam konteks dua hal ini, saya sering mendengar bahwa ada CIO, ada CFO yang bilang bahwa kalau on-prem, kita maintain on-prem itu semakin hari semakin mahal. Sehingga kita harus embark ke cloud journey. Di satu sisi, saya juga beberapa kali ada pembicaraan bahwa cloud cost itu is killing. Jadi begitu mahalnya. Jadi pemahaman NetApp, pemahaman saya tidak mungkin dua-duanya salah dan tidak mungkin dua-duanya juga benar. Jadi ada trade off dari on-prem dan juga dari public cloud utilization. Jadi tidak mungkin dua-duanya salah bahwa on-prem itu begitu mahalnya, kemudian harus pindah ke cloud, sementara yang sudah melakukan cloud journey sudah cukup lama mengatakan bahwa cloud cost itu semakin hari begitu mahal. Dan di sini NetApp mulai masuk ke konsep yang namanya truly hybrid cloud. Mungkin bapak-bapak, ibu dan teman-teman sekalian belum pernah mendengar ada framework yang kita sebut adalah data fabric. Data fabric itu adalah konsep framework di mana one single OS yang kita sebut sebagai ONTAP yang ada di center atau yang ada di tengah, itu adalah software yang sama, OS yang sama
untuk storage yang Bapak Ibu pakai di data center on-prem, dan software yang sama, OS yang sama dipakai di public cloud. Saat ini ada di 3 hyperscalers, di AWS, di GCP, dan juga di Azure. Dan yang saya sampaikan, ONTAP atau software ONTAP yang ada di 3 hyperscalers saya sebutkan tadi, itu adalah first party, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan third party, itu adalah first party. Jadi artinya bahkan transaction-nya itu bisa dilakukan di masing-masing marketplace yang ada di 3 hyperscaler tersebut. Jadi kalau bisa dibayangkan kita membangun satu aplikasi yang sifatnya datanya itu sangat predictable sehingga kita bisa melakukan prediction 1 tahun, meskipun itu sangat sulit saat ini, 1 tahun apalagi 2 tahun ke depan, mungkin yang paling pas itu adalah menggunakan on-prem dengan NetApp storage on-prem. Tetapi di satu sisi baru kemarin kita lihat ada Harbolnas, tiba-tiba data usage-nya itu peak untuk 1 hari. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari Bank Mandiri pada waktu penjualan tiket Westlife dalam waktu setengah jam, 1 jam. Tetapi hal itu adalah seasonal atau dalam konteks sangat singkat. Kemudian hari berikutnya akan kembali ke normal. Sehingga kalau kita melakukan investasi dalam bentuk on-prem hanya untuk melayani 1 atau 2 event di dalam katakanlah 1 bulan, benar itu mahal. Tetapi di satu sisi kalau kita menggunakan semuanya itu ke cloud untuk sesuatu yang sangat predictable, mungkin dari sisi CFO itu akan komplain harganya begitu mahal. Karena tadi disebutkan dari teman-teman Bank Mandiri juga saya sempat dengarkan bahwa di era hypergrowth ini bottom line juga sudah mulai dipertanyakan. Bottom line itu adalah tadi disebutkan profit. Profit itu adalah revenue, kemudian kalau simpelnya kita minus ke cost. Jadi kalau revenue kita itu di posisi hypergrowth itu lebih kecil dibandingkan oleh cost-nya itu sendiri, itu akan menjadi masalah. Makanya NetApp memperkenalkan konsep data fabric dengan software ONTAP di tengahnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dengan konsep multi hybrid cloud yang ingin NetApp sampaikan, yang ingin NetApp deliver ke Bapak Ibu sekalian ke market adalah bring the simplicity, bring the flexibility dari public cloud ke data center enterprise atau ke enterprise data center. Dan, ini bukan atau, dan bring enterprise data services, di mana kalau kita bicara enterprise data services 99.9-nya itu banyak, ke public cloud. Sekali lagi saya ingin ulangi, jadi adalah bring flexibility, agility dari public cloud ke dalam enterprise data center. Dan membawa capability data services di enterprise data center ke public cloud. Jadi ini yang kita sebut sebagai the truly hybrid cloud, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat bahwa mungkin tadi disebutkan terkait dengan digital transformation adoption, kita melihat bahwa ada beberapa company yang memang early adopters, punya visionaries lebih dibandingkan beberapa company yang lain, tetapi ada juga yang wait and see, menunggu company yang lain atau organisasi lain itu bisa sukses duluan, baru kemudian dia akan mengikuti. Jadi dalam konteks yang sama, pada waktu kita sudah mulai embark ke digital transformation, tidak mungkin tidak kita harus adopt yang namanya hyperscalers, yang namanya public cloud tadi. Bisa dalam hal ini NetApp seperti saya sampaikan tadi
running first party di 3 hyperscaler, yaitu di AWS, GCP, dan Azure. Jadi Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu sekalian itu mempunyai satu aplikasi yang yang mempunyai data sangat predictable, kemudian running di dalam on-prem data center Bapak Ibu sekalian, tetapi di hari-hari tertentu, misalnya seperti Harbolnas kemarin gitu kan, bulan depan juga akan ada lagi, Bapak Ibu sekalian bisa burst capacity-nya. Dari data itu balik ke public cloud, kemudian untuk kontrol cost-nya pada waktu event atau session tersebut itu sudah berlalu, kita bisa tarik lagi balik ke on-prem data center kita. Itu yang pertama, yaitu hybrid cloud. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan adalah software atau produk atau solution NetApp terkait dengan financial cloud operation. Tadi disampaikan bahwa penggunaan atau cost dari cloud kita is killing, semakin hari semakin mahal. Di sini NetApp mencoba menjawab dengan produk kami yang kedua, yaitu financial cloud operation yang kita sebut sebagai SPOT, itu yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian saving cost dari cloud usage, cost dari cloud utilization, cloud deployment up to 80%. The saving is 80%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya saya buat hypothetical aja, angkanya kalau misalnya dalam 1 bulan bayar cloudnya itu adalah 1 M, pada waktu running FinOps dari NetApp, tagihan berikutnya itu bisa kita saving sampai 80%, sehingga tagihan di bulan berikutnya tinggal 200 juta. To that extreme. Tanpa harus mengkompromi SLA, tanpa harus mengkompromi performance, tanpa harus mengkompromi service level baik ke business user ataupun ke customer-customer yang kita serve. Jadi NetApp punya solusi yang kita sebut sebagai SPOT, untuk financial cloud operation yang mampu saving cloud usage up to 80%. Kemudian bagian dari spot yang saya sebutkan tadi itu di box yang nomor 2. Spot itu bukan produk organik sebenarnya. Jadi NetApp banyak melakukan acquisition company di dalam 18 sampai 24 bulan terakhir, di mana dimasukkan ke dalam portfolio yang kita sebut sebagai cloud operation. Di mana di dalam cloud operationnya NetApp ada FinOps dengan spot yang saya sampaikan tadi, kemudian ada SecOps, Security Cloud Operation, karena poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan cyber resilience, dan yang ketiga adalah terkait dengan DevOps itu sendiri. Bagaimana customer, Bapak Ibu sekalian bisa memonitor, bisa mengontrol bagaimana aplikasi yang ada di cloud bisa di-develop, kemudian bisa dikontrol dari sisi price, cost-nya, tanpa harus mengkompromikan security dan juga cost. Jadi seperti saya sampaikan tadi, beberapa produk akuisisi seperti Spot, kemudian seperti ada yang namanya Filamin di sini, kemudian ada beberapa produk akuisisi yang lain seperti CloudHawk, itu dilebur menjadi satu portfolio yang kita sebut sebagai cloud operation. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu lihat sendiri bahwa NetApp sendiri sudah shifting begitu jauhnya dari yang benar-benar hanya on-prem storage, di mana kita bicara IOPS, kita bicara RAID, bicara apalagi kalau untuk storage, RAID, IOPS, throughput. Saya tidak menyebut itu sama sekali tadi, Bapak Ibu sekalian. Kita bicara cloud data management. Jadi kalau kita bicara, saya sedikit berikan contoh. Yang dimaksud dengan, saya masih ada 5 menit, yang dimaksud dengan bring data center service capability ke dalam public cloud. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengkonsum public cloud dalam sisi storage, yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah capacity.
Bapak Ibu tidak bisa mengkonfig, mendapatkan SLA, IOPS, throughput yang Bapak Ibu biasa dapatkan pada waktu running data center on-prem. Jadi dengan konsep data fabrik, Bapak Ibu bisa melakukan SLA seperti halnya melakukan IOPS berapa besar, throughput berapa besar, bahkan clone, multi-tenancy di storage yang ada di 3 hyperscalers. Jadi kalau di AWS, Bapak Ibu bisa lihat ada produk namanya FSx, CVO, CVS itu adalah storage. Saya sedikit agak susah menyampaikannya karena itu adalah first party, yaitu yang bisa dibeli atau diklik di marketplace menggunakan teknologinya ONTAP. Itu kalau di AWS. Kalau di GCP, first partinya namanya CVO CVS, Google Cloud Volume ONTAP, Google Cloud Volume Services. Itu bisa diklik di situ. Sehingga yang Bapak Ibu dapatkan bukan sekedar capacity, tetapi Bapak Ibu bisa mengkonfig IOPS-nya, bisa melakukan dedup, bisa melakukan cloning, dibutuhkan pada waktu misalnya Bapak Ibu membutuhkan data untuk tes, untuk development, untuk production dari storage yang sama, dari data yang sama. Kemudian ingin melakukan snapshot, ingin melakukan replikasi baik dari cloud satu ke cloud yang lain atau dari cloud satu ke on-prem. Jadi saat ini hanya NetApp yang mampu melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ingin saya sampaikan yaitu kalau saya akan kutip beberapa komentar dari industri consultant. Jadi kalau Bapak Ibu menurut IDC, Bapak Ibu sekalian sudah mulai memikirkan cloud storage yang performance sensitif, seperti saya sampaikan tadi, butuh IOPS, butuh throughput, not just capacity, dan NetApp adalah produk yang mungkin Bapak Ibu perlu pertimbangkan. Dan yang kedua adalah yang dari GigaOM, yaitu terkait dengan FinOps, terkait dengan NetApp Spot yang mampu saving cloud cost Bapak Ibu sekalian up to 80%. Dan ini industri yang mengatakan, bukan dari NetApp Bapak Ibu sekalian. Oke, waktu saya tinggal 2 menit, jadi ini saya tidak ingin membahas ini secara lebih detail. Ini adalah bagaimana cost itu bisa di-saving up to 80%. Tanpa compromise SLA, tanpa compromise service level kita baik ke business user maupun ke customer kita. Nanti mungkin detailnya bisa dibahas di breakout session, bagaimana cara shiftingnya atau cara savingnya itu bisa sampai 80%. Oke, saya juga tidak ingin bahas ini, tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang terjadi di weekend kemarin. Jadi kalau kita bicara cyber security, NetApp itu memposisikan dirinya sebagai cyber resilience, Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu sering saya melihat bahwa setiap organisasi, setiap perusahaan itu lebih sibuk untuk membangun perimeter. Teknologinya itu banyak dan teknologinya sudah advance untuk membangun perimeter. Baik itu kalau saya boleh sebut, Palo Alto is great product, Fortinet is great product, a lot of things is a great product. Tetapi itu adalah di level perimeter Bapak Ibu sekalian. The last fourth of your asset itu adalah storage-nya, adalah datanya. Kita bisa protect, kita bisa prevent. NetApp menjawab adalah what happen if you got hit? What happen if you got attack? Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa recover datanya dengan cepat, bisa recover bisnisnya dengan cepat, baik itu seperti yang kemarin data breach ataupun data ransomware, apapun. Jadi pertanyaan dari NetApp ke Bapak Ibu sekalian, pada waktu membangun begitu banyak perimeter, kenyataannya masih terjadi. Kenyataannya apakah organisasi-organisasi tadi itu tidak bangun perimeter? Tidak ada, semuanya pasti sudah bangun perimeter berlapis-lapis. Tetapi
when it got hit, pada saat Bapak Ibu sekalian kena, apa yang harus dilakukan? Di sini NetApp punya story to tell. Jadi ini saya nggak ingin sampaikan, ini juga tidak. Jadi yang key takeaway-nya adalah 3, Bapak Ibu sekalian, bahwa NetApp sudah shifting. Yang pertama itu adalah NetApp the truly multi-hybrid cloud. Dan yang kedua itu adalah NetApp can save up to 80% sampai 80% cloud cost, cloud consumption. Sehingga tidak lagi banyak pertanyaan dari CFO ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah terkait dengan cyber resilience. What happened when you got hit? Terima kasih.